semuanya. Halo. Halo Ken, halo Wilson. Apa kabar kalian semua? Baik, kalau kamu gimana toh? Kalau aku juga baik kok. Syukur ya pada Tuhan kita bisa berkumpul dengan kalian yang sehat. Iya nih. Oh iya nih. Kenapa tuh? Kalian tahu nggak hari ini kita akan membahas apa? Kamu nanya. Jadi hari ini kita mau bahas apa ya? Nah, jadi hari ini kita mau membahas tentang bullying. Oh iya, yang itu ya. Ya yaudah, ayo langsung kita bahas. Tidak, tunggu dulu, kayaknya kita belum kenalan nih sama para penonton. Ya nih kan, langsung gas-gas aja sih. Yaudah nih ya, aku dulu yang perkenalkan diri. Oke. Halo, nama saya Tresya. Saya dari sekolah SMP Strada Marga Mulia kelas 2B. Saya SD-nya dari Strada Wiatasana, yaitu di sebelahnya SMP Stradanya. Oh, SD-nya dari Strada Wiatasana. Sama dong. Lah aku juga sama tuh. Wah, kayaknya kita sesama alumni Strada Wiatasana deh. Alumni Strada di bawah senggol dong. BTW, emang kalian sudah sejak kapan bersekolah di Strada Pasar Minggu? Gua sih udah semenjak kelas 1 SD. Kalau lu sih gimana tuh? Wah, kalau saya sih sudah seperti penggemar beratnya Strada. Soalnya saat itu saya udah dari Strada semenjak TK awal TK. Buset, berarti kamu udah mempunyai experience banyak dong dari sekolah ini. Jelas dong, son gitulah. Kalau saya sih dari semenjak kelas 4 SD. Oh, Ya udah ya, kita lanjut perkenalannya. Mulai dari Wilson. aku Wilson dari SMP Strada RPM kelas 7B SD dan TK di Strada Pasar Minggu. Aku Ken, SMP dari Strada Marga Mulia. Ya udah nih ya, tanpa basa-basi, kita mari bahas. Oke. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bullying. Iya. Kalian tahu kan bullying itu apa? Tahu kok. Tahu dong, tapi lebih baik kita menjelaskan kepada penonton ya, biar aku ada yang agak ngerti udah bisa Ya silakan. Oke, jadi bullying adalah segala bentuk penindasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau lebih. Biasanya yang ngebully itu lebih kuat dari para korbannya dan akan diulangi secara terus-menerus oleh si pembuli tersebut. Ada lagi nih tentang bullying sosial. Oh iya, lupa saya. Nah, jadi bullying sosial ini juga termasuk dalam kategori bullying terselubung. Karena bullying satu ini biasanya dilakukan di belakang korban yang diintimidasi. Oh, jadi tujuan itu buat melukai reputasi sosial seseorang atau membuat orang lain merasa dipermalukan ya. Ya, kurang lebih gitulah. Nah, kita kan sudah menjelaskan nih tentang apa itu bullying sosial. Ya, terus Hubungan dan ini, kita sekarang ini, kalian ada yang pernah dibully nggak sih? jujur kalau gue sih nggak pernah. Aku juga nggak pernah ya, paling saling meledek tapi itu pun cuma bercanda. Oh begitu ya, tapi menurut kalian orang membuli orang lain itu kenapa? Aku dulu nih ya. Ya, silakan. Kalau menurut gue sih orang melakukan bullying itu mungkin karena lebih unggul dari skill dan dari si pembuli tersebut. Oh jadi kalau gitu, kalau Wilson? Oh, kalau aku sih ya, emang si pembuli itu memiliki kekurangan atau masalah yang membuat dia membuat orang-orang dijauhin seseorang supaya dia merasa keren sendiri gitu. Oh jadi biar merasa hidupnya nggak seburuk gitu ya? Nah iya, kayak gitu lah. Nah kita lanjut deh pertanyaan selanjutnya. Oke, gua mah siap buat jawab pertanyaan yang agent itu. Ya, iya deh sebelum jago. Oke, ya, jadi apa itu contoh bullying? Baik, Ken tolong jawab pertanyaannya dulu karena lu yang pertama kali angkat. Contohnya itu bisa pengucilan atau intimidasi tidak langsung dilakukan secara berkelompok terhadap seseorang. Udah lah, jadi emang batu aja. Oke, udah. Nanti selanjutnya bisa yang jawab, oke? Siap. Jadi kalau orang dibully sosial dampaknya apa? Pilihan gua ya. Iya. Dampaknya itu untuk macam-macam orang yang memang beda dari beberapa yang mengalami depresi, gangguan kecemasan, juga bisa antisosial, personality, bahkan yang paling parah adalah bunuh diri. Lebih parahnya korban itu bisa mengalami. Iya, selain orang dewasa, anak-anak atau remaja yang menjadi korban bullying itu
itu juga bisa mengalami penurunan harga diri, kehilangan minat terhadap aktivitas tertentu. Parah juga ya dampaknya. Iya, makanya kalau bisa jangan ngebully orang lain. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Hal apa yang bisa kamu lakukan untuk mencegah bullying? Ya, kita harus percaya diri. Kita sih harus baik-baik dalam memilih teman agar tidak dibully sih. Oh, bagus juga ya caranya. Iya, Tapi menurut kalian gimana pasangan kalian terhadap bullying? Menurut gue sih bullying itu melanggar hak asasi manusia karena korban bullying itu akan sangat menderita secara mental baik dan juga fisik. Hal tersebut tentu dampaknya tidak baik untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Maka dengan itu saya tidak suka membuli. Aku setuju banget sih sama si Ken. Kalau menurut kamu gimana? kalau aku sih tidak suka membuli karena bisa mendapatkan parah untuk para korban. Kalaupun pelakunya ada masalah, bukanlah hal yang bagus untuk melampiaskan ke korban. Ini juga setuju sih aku. Sekacau masalah mereka seharusnya tidak melampiaskan untuk orang lain dengar ya teman-teman. Ini aku masih ada pertanyaan nih. Apa tuh? Mengapa bullying sering terjadi di kalangan anak-anak dan remaja? Nah, bagus tuh pertanyaannya. Yaitu karena kebanyakan anak-anak dan remaja bisa menjadi pelaku bullying diantaranya. Karena kemampuan adaptasi yang buruk, pemenuhan eksistensi diri yang kurang, biasanya pelaku bullying nilainya kurang baik. Kalau Ken? Juga karena harga diri yang rendah, adanya pemenuhan kebutuhan yang tidak terpuaskan di aspek lain dalam kehidupannya, seperti kehubungan keluarga yang kurang harmonis. Oh gitu. Kalau begitu kenapa korban banyak yang tidak melapor? Biasanya si korban itu diancam untuk tidak melapor, kayak ntar aku gebukin lo kalau ngelapor. Bisa juga karena korbannya takut masalah malah tambah panjang dan takut tambah parah bullyingnya. Kalau gitu cara mengatasinya itu gimana? Ya pertama, jangan diam, berusahalah mendamaikan. Dukunglah korban bullying agar dia tidak merasa terpojoki sendirian. Juga bicaralah dengan orang terdekat pelaku pembullying agar mendapatkan pemberian perhatian dan masukan kepada pelaku. Oh bagus juga ya ini jawabannya. Tapi apa yang harus dilakukan korban? Menurut gue, korban tuh harus melapor ke orang dewasa, orang tua, guru, apa kek. Berbaulah dengan teman yang membuat kalian percaya diri dan selalu berpikir positif. Tidak ada yang salah dengan diri kalian, sama kalian tidak merugikan orang lain. Tetaplah jadi diri kalian sendiri dan lawan rasa takut kalian dengan rasa percaya diri. Aku sangatlah setuju dengan kalian ini. Bagi kalian yang jadi korban haruslah tetap percaya diri dan jangan pernah takut. Setuju. Ini ada pertanyaan lagi nih. Apakah perilaku membuli dan dibully pada saat kanak-kanak dapat berlanjut sampai kayak dewasa? Pertanyaan bagus tuh. Iya, itu bisa terjadi, tapi sebenarnya tergantung orangnya sih. Tapi kalau bisa dinasehati dari dini, kemungkinan besar nggak bisa dari 10 sampai dewasa. Ya, aku setuju dengan Ken. Dari kalau kita lihat nih ya, memang banyak orang yang jadi pembuli dan dibully sampai dewasa pun berlanjut sampai dewasa. Maka dengan itu kita harus mencegah itu dengan memperhatikan pembullying tersebut. Jadi begitu ya. Iya. Jadi kesimpulan dari penelitian podcast ini dapat disimpulkan bahwa bullying adalah bentuk tindakan atau perilaku negatif agresif seperti mengganggu, menyakiti, atau melecehkan yang dilakukan secara sadar, segala sengaja dengan cara berulang-ulang oleh seorang atau sekelompok orang untuk menyebabkan ketidaksenangan atau menyakiti orang lain. Maka dengan itulah kalian janganlah saling membuli. Dan jikalau kalian dibully, jangan takut untuk melapor ke orang tua ataupun guru. Oke, sekarang kami akan menutup tim podcast ini. Terima kasih bagi para penonton yang telah menonton dan menyimak podcast kami. Ingatlah, stop bullying. Terima kasih. Terima kasih.